yang mendaftar ada 1.211 peserta, Bapak. Pastinya sebagian besar dari mereka ingin mendapatkan pengarahan langsung dari Bapak Menteri. Untuk hal ini kami mohon berkenan Bapak Menteri memberikan arahan-arahannya terkait dengan di Indonesia. Mohon Bapak Menteri, silakan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum MHI, Pak Hasan, mudah-mudahan masih ada ya Pak Arif? Kemudian Pak Ketua. Pak Bas. Halo. Bas. Terima kasih. Pak Ketua Panitia MHI, Pak Ari, para narasumber, dan seluruh anggota MHI yang ikut di dalam seminar dan kongres pada hari ini. Pertama-tama pasti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada sidang kabinet tadi persis jam 9, jam 9. Jadi, dan itu sidang kabinet yang sangat penting menurut saya karena merupakan perubahan dari RAPBN tahun 2021 dan salah satunya khusus dibahas tentang ketahanan pangan, program ketahanan pangan ke depan yang akan mendapatkan tugas yang lebih besar dari Bapak Presiden. Besok akan dilanjutkan sidang rapat intern. Sekali lagi saya mohon maaf dan bahagia sekali saya masih bisa bergabung pada siang hari ini bersama Ibu dan Bapak sekalian, masyarakat hidrologi Indonesia. Terima kasih pada pengurus tahun 2016 sampai 2020 ini yang terus nguri-nguri organisasi profesi MHI ini, karena memang menurut saya hidrologi adalah ilmu dasarnya dari keairan, ilmu keairan kita, ya. Bapak sekalian, sekarang ini makin diperlukan informasi hidrologi yang real time sebetulnya, karena ada beberapa contoh. Pertama pasti tentang perubahan iklim. Saya kira itu semua sudah mafhum tentang perubahan iklim. Yang akibatnya sekarang sudah sangat dirasakan. Seperti di longsor atau banjir bandang di Masamba. Menurut saya itu mungkin bukan karena, mungkin saya nggak tahu, belum melihat di hulunya, tapi banjir bandang tersebut membawa pasir yang fresh, segar, ya, ke kota Masamba itu. Sekarang sedang kita tangani. Jadi sangat banyak sekali volumenya sehingga ada beberapa prioritas yang harus saya tangani. Pertama, membuka konektivitas, kemudian membersihkan kota, tapi mau dibuang kemana itu? Ya, dibuang ke sungai, sungainya juga sudah penuh. Jadi itu sekarang kami coba untuk dikombinasikan dengan geobag, geotube-nya, untuk dibikin tanggul di Sungai Masamba tersebut, Sungai Randa, Sungai Rongkong, dan Sungai Masamba sendiri, Masamba. Jadi ada 3 sungai di Kota Masamba itu yang yang membawa banjir bandang tersebut. Nah, itu menurut saya kira hal yang selalu terulang kembali mungkin karena habis musim kemarau, kemudian mulai hujan, sehingga rekahan-rekahan itu mungkin terisi air, tidak langsung runtuh, tapi menghambat krik-krik yang ada di atas, kemudian jebol. Itu saya kira logika wajar yang bisa kita create. Jadi saya kira prediksi
hujan, prediksi hidrologi ke depan, bekerja sama dengan BMKG akan makin sangat kita perlukan. Yang kedua, ilmu hidrologi juga ini, kita membangun 65 waduk baru, sehingga nanti pada akhir tahun 2024 kita akan mempunyai sekitar 231 tambah 65, jadi 296, hampir 300. Tidak satu pun yang punya reservoir operation rule. Yang dipunyai hanya dari dulu begitu. Nah, kalau kita tanya operatornya, kenapa ini operasinya begini? Ya dari dulu begini, Pak. Jadi nggak punya model operation, reservoir operation. Nah, ini sekarang sedang saya mau bikin lagi. Kebetulan anak saya diasuh oleh Pak Ari, sedang menyelesaikan studinya. Saya sudah tugaskan dia, mumpung dia pulang di sini dan pandemi, sehingga dia belum bisa pulang lagi ke sana. Saya bisa tugasin untuk bikin model itu dengan temannya yang dosen ITB. Jadi mudah-mudahan beberapa bulan ini akan dapat itu, karena dia sudah diskusi juga dengan Kepala Balai Bendungan, dengan Pak Ari Marjono. Saya minta diskusi juga dengan nanti Pak Ari. Itu semua dasarnya untuk membuat reservoir operation, juga hidrologi. Jadi sekarang kami juga sedang diskusi dengan Kementerian ESDM misalnya, tentang BPJSDA, biaya jasa sumber daya air. Hitungannya hanya tidak bisa ada kontrak misalnya antara jasa atau jatiluhur dengan PLN. Mau berapa dia menghasilkan listrik. Nggak bisa kontrak itu, nggak berani. Yang berani hanya berapapun air itu lewat, yaitu yang di-charge. Jadi trimo ing pandu. Padahal kita punya ahli-ahli hidrologi yang tadi yang ikut seminar ini 1.200. Tapi nggak ada jasa satu pun nggak berani kontrak dengan PLN bahwa nanti bulan depan atau pada musim kemarau minimal akan kami jamin sekian KWH yang bisa dihasilkan. Nggak bisa. Okay. Jadi cuma berapa yang lewat menghasilkan berapa KWH di charge berdasarkan derajat operasi OP-nya yang akan dicapai, aknopnya setengah aknop atau 40% aknop, gitu kan? Itu lagi ilmu hidrologi. Yang ketiga sekarang ini dalam masa pandemi. Jadi saya dapat undangan juga dari HELP. Kebetulan saya sebagai wakil chairman, jadi co-chairman dari HELP, High Level Expert and Leaders Panel on Water and Disaster. Jadi ini panel to the Secretary of the United Nations. Ya. Ini juga mengundang untuk bicara tentang disaster risk reduction on pandemic era ini. Jadi karena dikhawatirkan negara-negara yang mempunyai masalah air, baik itu air bersih maupun air kotor, jadi banjir maupun kekurangan air, itu adalah menjadi episentrumnya pandemi COVID-19 ini. Jadi air ini memang menjadi concern dari semua, tidak hanya di Indonesia, tapi sampai ke United Nations kan. Jadi yang hubungannya dengan ketersediaan air, negara yang mempunyai masalah dengan air dikhawatirkan menjadi epicentrum dari COVID. Intinya apa yang kami sampaikan di Bapak sekalian, bahwa hidrologi ini memang harus kita terus kembangkan, kita rawat betul,
tidak hanya sebagai wadah kumpul-kumpul gitu ya, tapi juga sebagai tempat diskusi untuk kita bisa mengembangkan ilmu hidrologi ini. Nah, mumpuni untuk itu, ya. Karena khususnya untuk PUPR, kami tadi sampaikan kenapa yang keempat misalnya, kita kenapa kok memilih food estate yang mau kita kembangkan ini fokus di Kalimantan Tengah. Itu juga ada prediksinya dari BMKG tentang ketersediaan air ke depan. Jadi Kalimantan ini memang sangat secure terhadap ketersediaan air menurut BMKG dibandingkan dengan kepulauan lain di Indonesia. Itu salah satunya kenapa kita pilih. Yang lainnya tentu ketersediaan lahannya. Ya. Jadi kita memilih di XPLG yang bukan gambut, bukan di area gambut, sama sekali tidak. Jadi 165.000 hektar yang akan kita kembangkan ini benar-benar ada di aluvial, ya, di pinggiran di sepanjang Sungai Barito, antara Barito dan Kapuas Murung kalau nggak keliru. Jadi itu ada benar-benar yang aluvial yang sekarang ini sebagian besar 85.000 hektar sudah ditanami tiap tahun. Hanya saja karena irigasinya yang tidak terawat baik, walaupun kita tiap tahun PU mempunyai program di sana, sehingga hasilnya masih sangat kecil, antara 1,2 sampai 2,9 ton per hektar di daerah Belanti sana, Pulang Pisau. Kami dengan Pak Mas sudah ke sana di tanahnya. Kenapa kok begitu? Karena kalau irigasinya nggak baik, pupuknya nggak efektif, ngambang gitu kan, menurut beliau. Ini kita akan perbaiki, dengan itu nanti akan ada intensifikasi. Sedangkan yang di Dadahu, itu benar-benar yang dulu sawah primadona, sekarang sudah belukar. Tapi kita tidak perlu cetak sawah, karena sudah berupa sawah. Tinggal menjalin land clearing, ngolah tanah, irigasinya diperbaiki, kita akan bisa bertanam. Dan harapannya kalau membuka baru 30 juta per hektar, mungkin kalau rehabilitasi ini hanya 9 juta per hektar. Jadi dengan anggaran yang sepertiganya kita bisa meningkatkan produksi. Kalau setiap hektar bisa menaikkan 2 ton saja per hektar, kita sudah dapat berapa ratus ribu ton dengan anggaran yang lebih kecil. Kembali hubungannya dengan hidrologi, karena kita melihat prediksi dari BMKG tentang ketersediaan air ke depan. Kami, Bapak sekalian, di Kementerian PUPR bersama Pak Ari sedang mengembangkan juga super spesialis program di 4 universitas. Salah satunya adalah hidrologi untuk transportasi. Jadi kalau para transportation engineer dia tidak menghitung hidrologi dengan baik, jembatannya bisa berada di bawah pel banjir. Atau yang dulu sering berkelakar dengan Pak Ari, dengan Pak Hasan, kalau orang pengairan bikin bendungan tidak ada airnya, tapi kalau yang Bina Marga bikin jalan tol jadi bendungan, karena hitungan hidrologinya yang kurang tepat. Kami ingin membuat program spesialis, super spesialis, di salah satunya adalah Hydrology for Transportation Engineer. Ya, jadi di Universitas di ITB, Undip, Gajah Mada, dan ITS. Ada beberapa super spesialis program, 6 bulan di kelas, 6 bulan di kelas 1 semester, dan 3 semester di lapangan dengan bimbingan. Jadi itu menjadi super spesialis yang benar-benar dia tahu. Salah satunya lagi adalah groundwater exploration, ahli eksplorasi air tanah.
Dia harus tahu persis dari eksplorasi air tanah sampai pengujiannya sampai ke potensi akifernya. Sekarang ini banyak dibilang dengan geolistrik, wah nggak ada air. Jadi salah persepsi geolistrik dipakai untuk nyari air. Tidak. Geolistrik itu nyari lapisan pasir. Ada air atau tidak harus dibor. Jadi kalau geolistrik itu bukan nyari air, tapi nyari lapisan akifernya. Jadi saya kira semua hidrologi ini sangat-sangat menentukan keberhasilan khususnya di Kementerian PUPR. Banyak sekali kalau kita mau mengikuti prediksi BMKG, saya bisa mengeluarkan perintah. Jadi kepala balai di Sumatera tidak boleh meninggalkan tempat tanpa seizin menteri pada bulan ini dan ini. Karena dia dikhawatirkan ada hujan dan harus siap di lapangan. Itu kalau yang meninggalkan tempat diberikan sanksi, ganti, atau sanksi lainnya. Jadi saya kira hidrologi sangat-sangat menentukan manajemen di Kementerian PUPR. Jadi saya sekali lagi terima kasih pada Pak Hasan khususnya, inisiator dari MHI dan sampai sekarang masih jadi ketua. Mudah-mudahan nanti mungkin kalau dalam kongres ini mau ada penyegaran, saya kira banyak sekali ekspert dan tidak harus orang PU menjadi ketua MHI, karena MHI ini menjadi organisasi profesi. Dia harus ada yang menjadi godfather-nya, iya, ya kan? Karena tidak ada yang organisasi profesi apapun pasti dia harus ada quasi government organization, tidak ada yang dimanapun pasti perlu support government untuk hidupnya organisasi profesi. HATHI, INACOD, ya kan? HPJI, Habitat, itu adalah organisasi-organisasi profesi yang dapat berkembang karena adanya support dari government. Saya kira itu Pak Ari, Pak Hasan yang bisa saya sampaikan. Selamat kongres, ya. Dan mudah-mudahan tadi seminarnya membawa kesegaran bagi para ahli hidrologi, dan sekali lagi kami sangat berharap bahwa hidrologi ke depan dapat mensupport, memperbaiki, meningkatkan manajemen sumber daya air, manajemen air di Indonesia dan di Kementerian PUPR khususnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri, terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan di tengah-tengah kepadatan jadwal Bapak. Arahan Bapak membuat kami bangga dan bersemangat, Bapak. Sisi lain, banyak tantangan yang Bapak berikan tadi, Bapak, kaitannya dengan bagaimana kita, salah satunya Bapak ya, yang mengantisipasi dampak lanjutan dari natural dam, ya insya Allah kita bisa bekerja sama Bapak, karena kita punya drone dan lain-lain, sehingga di tengah musim hujan kita bisa terbangkan Bapak ya, drone tersebut, kemudian mengatasi masalah natural dam ya, supaya jangan break ataupun hancur secara alami dan membahayakan seperti yang kita hadapi di Masamba. Kemudian kaitannya juga dengan super spesialis, hal-hal yang lainnya. Mohon izin Bapak Menteri, mungkin kami mohon izin ada satu penanya saja Bapak dari peserta, bisa langsung Bapak respon Bapak. Bapak dan Ibu semuanya, satu orang saja yang mungkin Pak Triweko atau siapa? Wah, gawat ini kalau Pak Triweko tanya. Silakan Pak Triweko. Ada yang mumpung kita bisa berdiskusi dengan Bapak Menteri. Ya baik, terima kasih. Saya senang sekali mendengarkan arahan dari Pak Menteri tadi.
terutama mendengar berita tentang super spesialis tadi, khususnya tentang hidrologi untuk transportasi. Sebelum Pak Menteri menjelaskan tadi, saya membayangkan, saya pikir ya, selamat siang Pak Menteri, Pak Basuki. Nggak dengar Pak Tri. Oh, nggak dengar. Sebentar. Ayo, siapa aja yang nanya? Halo, selamat siang. Nggak dengar Pak Ari. Mohon maaf. Yang lain dulu deh. Mohon maaf, Pak Menteri, mungkin ada yang salah di Bapak, Pak. Di kita jelas, Bapak. Sebentar. Mbak Dewi. Mbak Dewi bisa disetting nggak, Mbak Dewi? Suara Pak Menteri jelas, tapi beliau tidak bisa mendengar. Kalau Pak Ari dengar, Pak Tri Weko nggak dengar. Oh ya, oke baik. Kalau gitu yang lainnya, Bapak. Yang lainnya mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, Bapak dan Ibu semuanya. Atau moderator kita, Bapak, Ibu Kania, generasi muda kita, mungkin Mbak Kania, ada yang disampaikan? Iya, siap Bapak. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Kania Dewi Nastuti dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Pak. Tadi saya sudah mendengarkan arahan dari Bapak Menteri PUPR. Memang ini ya Pak, dari dulu sampai sekarang saya dengar tuh kalau arahan Bapak tuh jelas gitu. Jelas dan langsung ke poinnya gitu. Dan saya sendiri saat ini bergabung di NCICD Pak, di Project Management Unit NCICD. Dan ya, terima kasih untuk arahan Bapak dan beberapa tadi ada challenging di dalam apa sih yang dilaksanakan dari Kementerian PUPR ini. Semoga saya sebagai junior di Kementerian PUPR ini nanti bisa terus belajar Pak, untuk nantinya Kementerian PUPR semakin lebih baik dan semakin maju gitu. Terima kasih banyak Bapak untuk arahannya. Oke, selamat Mbak Kania. Selamat. Pak Hasan mana? Pak Hasan sehat, Pak Hasan? Alhamdulillah Pak Bas. Baik. Ini maaf ini. Saya apa Pak Hasan? Kenapa itu Pak? Ini tengkuk saya masalah Pak Bas. Jadi saya tidak susah baca sekarang ini. Oh gitu ya. Jadi akibatnya itu tensi selalu fluktuatif gitu Pak Bas. Tapi saya mengikuti terus tadi pembicaraan ini, termasuk tadi arahan Pak Bas, itu luar biasa. Jadi saya sangat berharap itu apa yang nanti dihasilkan oleh, saya kira oleh Nel ya Pak Bas itu ya. Oleh siapa? Oleh Nel bukan yang Oh dibikin. iya. Alhamdulillah itu reservoir operation itu memang sangat penting banget itu Pak. Itu really expect itu bisa diterapkan di berbagai waduk kita. Terima kasih banyak arahannya Pak Bas. Oke. Mohon maaf ini saya tidak bisa optimal. Ya. Masih sehat-sehat ya Pak Hasan. Ya terima kasih Pak, ini sakit tua lah ini. Kan masih sama umurnya sama saya. Masya Allah, Papa saya seger itu. Nah, tahun ini kita nggak bisa ketemu di iktikaf ya. Iya Pak. Saya sejak Februari, sebelum pandemi saya sudah lockdown terus Pak, di rumah istirahat aja Pak. Oke Pak Hasan, teman ini ya, pokoknya selamat ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Makasih Pak Hasan masih bisa mikirin MHI ini sampai sekarang. Oke Pak Ari. Baik Pak Menteri, terima kasih untuk arahan, kemudian hospitality dari Bapak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon izin kami melanjutkan acara kongresnya ya Bapak J. Silakan. Oke, terima kasih. Salam bersamanya Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya off ya. Terima kasih Pak Basuki.